Malam itu hujan turun pelan, menetes di genting sebuah kampus tua di pinggiran kota. Kampus itu dikenal luas bukan hanya karena akademiknya, tapi juga karena satu bangunan baru yang konon menyimpan kisah tragis. Dulu, saat peresmian gedung itu, seorang mahasiswi meninggal akibat kecelakaan. Banyak yang bilang jasadnya tidak ditemukan utuh, ada bagian yang hilang, sehingga arwahnya tidak pernah benar-benar tenang. Arif, seorang mahasiswa baru, diterima di kampus tersebut. Ia senang, walau sedikit heran mendengar bisik-bisik teman-teman tentang kampusnya. Di sana, jangan pernah sendirian di gedung baru, kata seorang senior. Arif tertawa. Masa kampus kayak gini ada hantunya? Namun dalam hatinya, rasa penasaran itu tumbuh. Suatu malam, Arif nekat lembur mengerjakan tugas di ruang perpustakaan gedung baru. Pukul 11 malam, ia mendengar suara langkah pelan, seperti sepatu hak tinggi, bergema di lorong. Arif menoleh. Kosong, hanya lorong panjang dengan cahaya lampu putih redup. Lalu samar-samar, ia mencium bau anyir, seperti darah yang sudah lama mengering. Saat ia ingin keluar, dari kaca jendela, tampak bayangan perempuan berambut panjang, memakai alma mater kampus, berdiri mematung. Arif tertegun, tubuhnya dingin. Tiba-tiba perempuan itu menoleh cepat, menatap Arif dengan wajah pucat penuh luka. Keesokan harinya, Arif mencari tahu. Ia bertanya pada penjaga kampus yang sudah tua, "Pak, siapa perempuan di gedung baru itu?" Penjaga itu menatapnya tajam, lalu berbisik, "Itu mahasiswi yang dulu meninggal saat peresmian." Tangga rubuh, kepalanya terbentur, tubuhnya tertimpa besi. Waktu evakuasi, jasadnya tidak sempurna, ada yang hilang, entah di mana. Makanya arwahnya selalu mencari. Arif tercekat. Sejak hari itu, ia sering bermimpi buruk. Seorang perempuan menangis, berulang kali berkata, "Lengkapi jasadku, tolong aku." Setiap kali Arif ke gedung itu, teror makin menjadi. Kadang kursi berderit sendiri, kadang pintu terbuka keras tanpa angin. Pernah suatu malam, Arif pulang lewat parkiran belakang. Dari kaca motornya, ia melihat sosok perempuan itu duduk di jok belakang, tersenyum samar dengan darah menetes dari pelipisnya. Arif hampir pingsan. Ia baru sadar, arwah itu bukan sekadar menampakkan diri. Dia menginginkan sesuatu. Pada malam yang paling mencekam, Arif jatuh tertidur di kelas kosong. Ia bermimpi, atau mungkin nyata, perempuan itu duduk di depannya. Wajahnya hancur namun sorot matanya tajam. "Arif, aku tidak bisa tenang. Jasadku belum sempurna. Lengkapi aku. Carilah bagian tubuhku yang hilang. Aku menunggumu." Arif terbangun dengan keringat dingin. Suara itu terus bergema di kepalanya. Arif mulai menyelidiki. Ia menemukan artikel lama di arsip koran. Tertulis bahwa saat peresmian gedung baru, memang ada korban, tapi berita itu cepat ditutup. Dari beberapa saksi, ada yang mengatakan tangan korban tidak pernah ditemukan saat evakuasi. Semakin Arif menggali, semakin aneh. Beberapa dosen melarangnya membicarakan itu. "Sudahlah, jangan buka luka lama." Namun Arif keras kepala. Ia yakin arwah itu tidak akan berhenti sebelum jasadnya benar-benar sempurna. Suatu malam, dengan senter, Arif menyusuri ruang bawah gedung yang jarang dipakai. Bau anyir menusuk hidung. Dari balik tembok retak, ia menemukan sesuatu, sebuah kotak kayu kecil, berisi tulang tangan manusia yang sudah mengering. Saat itu, suara langkah bergema lagi. Bayangan perempuan itu muncul, wajahnya pucat, matanya basah. "Terima kasih," suaranya bergema lirih, antara tangisan dan tawa. Sejak malam itu, gangguan di gedung baru berkurang. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada lagi bayangan di jendela. Banyak orang lega, namun Arif berubah. Ia sering melamun,
matanya kosong. Teman-teman khawatir. Suatu hari, seorang temannya bertanya, "Arif, kamu baik-baik saja?" Arif hanya tersenyum tipis. Di tangannya, ia masih menyimpan cincin kecil berkarat yang ditemukan bersama tulang itu. Dia sudah tenang sekarang, tapi dia bilang dia akan selalu bersamaku. Malam itu, di asrama, pintu kamar Arif tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara perempuan berbisik pelan, seperti memanggil namanya. Sejak menemukan tulang tangan itu, Arif tidak pernah sama lagi. Ia sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin di sudut kamarnya. Kadang terlihat bayangan perempuan duduk memeluk lutut, menangis. Namun setiap kali Arif menyalakan lampu, bayangan itu lenyap. Suara liris selalu terdengar. "Aku sudah lengkap, tapi aku belum tenang." Belum tenang. Arif bingung. Bukankah jasadnya sudah disempurnakan? Arif kembali ke penjaga kampus tua itu. "Pak, saya sudah menemukan bagian tubuhnya. Kenapa masih ada suara?" Penjaga itu terdiam lama, lalu berkata pelan, "Anak muda, kamu kira jasad saja cukup? Tidak. Ada janji yang terputus malam itu." Arif menelan ludah. "Janji?" "Iya," katanya, sebelum peresmian gedung. Mahasiswi itu berjanji akan membaca puisi di panggung. Tapi sebelum sempat, ia meninggal. Arwahnya mungkin menuntut janji itu dipenuhi. Arif merasa harus mencoba. Ia mencari buku catatan lama milik korban yang tersimpan di arsip kampus. Di dalamnya ada puisi terakhir yang belum pernah dibacakan. Malam Jumat, Arif nekat masuk ke aula gedung baru sendirian. Aula itu kosong, hanya kursi-kursi berdebu dan panggung kayu retak. Ia berdiri di tengah panggung, membuka catatan, dan mulai membaca bait demi bait puisi itu dengan suara gemetar. Saat bait terakhir selesai, udara tiba-tiba membeku. Tirai merah di belakang panggung bergerak sendiri, dan sosok perempuan itu muncul. Wajahnya kini tidak lagi penuh luka, tapi tersenyum samar. Sejak malam itu, gedung baru terasa lebih damai. Tidak ada lagi langkah sepatu, tidak ada lagi bisikan di lorong. Mahasiswa mulai berani belajar lembur tanpa rasa takut. Namun, Arif justru semakin murung. Ia sering duduk di bangku taman, menatap kosong, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Teman-temannya resah. "Arif, kamu ini kenapa? Semua sudah selesai, kan?" Arif hanya tersenyum tipis. "Belum tentu." Suatu malam, Arif bermimpi bertemu perempuan itu lagi. Wajahnya kini cantik, tidak menyeramkan, tapi matanya masih menyimpan kesedihan. "Arif, kau pikir aku hanya butuh jasad dan puisi? Tidak, aku butuh saksi. Kematian itu bukan kecelakaan, aku dibunuh." Arif terbangun dengan jantung berdegup keras. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Dibunuh. Arif menyelidiki lebih jauh. Ia menemukan dokumen lama. Ternyata pembangunan gedung baru penuh dengan korupsi. Besi-besi yang dipakai berkualitas buruk. Hari peresmian, tangga rubuh. Tapi ada yang janggal laporan. Resmi menutup-nutupi saksi mata yang mengatakan mahasiswi itu terdorong sebelum tangga jatuh. Siapa yang mendorong? Mengapa? Arif akhirnya menemui seorang dosen senior yang dulu ada di lokasi peresmian. Dosen itu awalnya menolak bicara, wajahnya pucat. Tapi akhirnya ia berbisik, ada mahasiswa laki-laki yang suka padanya. Tapi cintanya ditolak. Di hari peresmian, dialah yang mendorongnya. Tangga rubuh hanya mempercepat kematian itu. Arif terdiam. Jati benar, arwah itu bukan hanya meminta jasadnya disempurnakan, tapi juga menuntut kebenaran. Malam berikutnya, Arif kembali ke gedung baru. Di tengah olah, ia berbicara lantang. "Aku tahu kebenarannya. Aku akan ceritakan pada semua orang. Kau tidak mati karena kecelakaan, tapi karena pembunuhan." Seketika ruangan berguncang. Lampu-lampu pecah satu persatu. Angin dingin menyapu. Lalu sosok perempuan itu muncul. Kini benar-benar indah dan damai.
Ia menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, aku sudah bebas." Arif jatuh terduduk menutup wajahnya. Saat membuka matanya lagi, sosok itu hilang. Keesokan harinya, berita besar mengguncang kampus. Dosen senior itu akhirnya mengaku pada pihak berwenang, menyebut nama mahasiswa yang dulu jadi pelaku. Kasus lama dibuka kembali. Arif menjadi saksi utama. Tapi sejak hari itu, ia tidak pernah lagi ke gedung baru. Ada yang bilang, setiap malam ia masih duduk sendiri, menatap kosong, seakan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Dan di lorong gedung baru, meski arwah itu sudah pergi, kadang masih terdengar bisikan samar. "Terima kasih, Arif."